Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Di dalam kajian tasawuf ada pembahasan namanya mahabbah. Mahabbah itu cinta. Seseorang itu kalau sudah cinta kepada sesuatu, termasuk cinta kepada dirinya sendiri. Jadi beliau ini, diri sendiri ini menginginkan sesuatu, menginginkan rumah mewah dan lain sebagainya. Ketika dia sudah cinta kepada diri dia, apapun mau dilakukan. Termasuk menzalimi orang lain, termasuk mengambil punya orang lain, supaya apa? Supaya cita-citanya tadi tercapai. Ini namanya mahabbah. Tetapi kajian kita sekarang ini mahabbatullah. Bagaimana seorang sudah dikatakan cinta kepada Allah. Jangan tu bak geduk-geduk lu ke cinta kepada Allah. Dari mana kita tahu seorang itu sudah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Imam Al-Ghazali memulai pembahasan beliau. I'lam annal ummah mujtami'atun ala annal hubba lillahi ta'ala wa li rasulih fardun. Jadi sekelompok ulama itu, mereka sudah sepakat cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul itu fardun. Ya. Apa beda fardun dengan wajib? Fardun itu lebih di atas wajib. Ya. Walaupun sebagian Imam Nawawi mengatakan al-fardu mithlul wajib. Fardu itu seperti wajib juga dia. Tapi pendapat ulama lain tidak. Sesuatu hal yang sudah jelas itu namanya fardun. Sedangkan yang di bawah itu namanya wajibun. Maka salat kita itu salat fardu. Ya. Sengaja saya salat fardu. Jadi fardu. Kenapa? Karena salat 5 waktu itu sudah jelas. Jadi makanya cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul itu fardu. Harus melebihi cinta dibandingkan cinta kepada yang lain. Wa kaifa yufradu ma la wujuda lahu. Kita bagaimana mau mencintai Allah sedangkan wujudnya tidak nampak. Ya. Bagaimana caranya? Kita mau mencintai Allah, tapi wujud tak nampak. Kita mau mencintai Rasulullah, tetapi kita tidak pernah ketemu dengan Rasulullah. Itu bagaimana caranya? Ya, bagaimana cara? Tadi kan sudah diwajibkan untuk cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul. Kalau cinta kepada tubuhnya, home lah. Tubuh ini menginginkan pakaian yang bagus. Tubuh ini menginginkan perhiasan yang bagus. Tubuh ini menginginkan fasilitas yang bagus. Sehingga kita melihat tang butuh untuk belaunya. Sehingga kita beli fasilitas yang bagus untuk tubuh ini. Sekarang kita cinta kepada Allah, bagaimana caranya? Dan bagaimana cara cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa kaifa yufassirul hubbi ta'ah wa ta'ah tabi'al hubbi wa thamratuhu. Bagaimana kita memaknai cinta itu dengan taat? Apakah setiap kita taat kepada Allah kita sudah cinta? Ya, nampak. Nanti ada orang sudah bangun tahajud dia sudah cinta kepada Allah, belum tentu. Ada seorang sudah berbuat kebaikan, dia sudah cinta kepada Allah, belum tentu juga. Ya. Belum tentu dengan ketaatan dia sudah cinta kepada Allah, belum tentu. Belum tentu ketika seseorang meninggalkan maksiat, dia itu cinta kepada Allah, belum tentu lagi. Ada sebagian orang kita tanya, kenapa tidak minum khamar lagi? Sudah berhenti dia minum khamar. Apa jawab dia? Karena tidak baik bagi kesehatan. Ya namanya. Nyan hana menemui pahala bacut dan pahala. Tetapi ada satu lagi ditanya, kenapa kamu berhenti minum khamar? Dia menjawab, setelah saya tahu ini sesuatu hal yang dilarang oleh Allah, karena saya cinta kepada Allah, apapun yang Allah katakan saya lakukan. Ini baru namanya hubbun.
Jadi beda tadi, dua-dua meninggalkan maksiat, tetapi yang satu tidak dapat pahala, satu dapat pahala. Kalau kita tanya, kenapa kamu salat? Kenapa melakukan ibadah salat? Supaya tidak enak sama yang lain, hanya mengak dengan yang lain, berarti tidak dapat pahala. Kenapa kamu salat? Orientasinya selalu karena Allah Subhanahu wa taala, berarti dia dapat pahala, ya. Jadi tidak semua taat, tidak semua patuh itu menjurus kepada al-hubbu, itu tidak. Kaum muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah. Fala budda wa ayataqaddam al-hubbu thumma ba'da dzalika yuti'u man ahabba. Pertama sekali kita munculkan al-hubbu dulu, ya, cinta dulu. Setelah kita cinta kepada sesuatu, kita baru taat dan patuh kepada sesuatu itu. Ya, ini, Pak. Jadi kita memunculkan hubbun dulu. Ini bagaimana cara munculkan hubbun, Pak? Karena apa? Allah kita tidak tahu bagaimana. Kemudian Rasulullah juga tidak, kecuali melalui hadis. Wa yadullu ala itsbatil hubbi lillah. Jadi ada dalil yang menyuruh kita untuk mencintai Allah, menyuruh kita untuk mencintai Rasulullah. Itu ada dalilnya. Mana dalilnya? Yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Jadi nanti kata Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam Al-Quran, kalau seandainya penduduk bumi ini mereka semua kufur kepadaku, tidak ada masalah, kata Allah, tidak masalah. Maka mereka kalau saya mau, saya hancurkan semuanya. Saya datangkan satu kaum, mereka mencintai saya dan saya juga mencintai mereka, kata Allah. Ya. Jadi ini makna hubbun. Jadi artinya hubbun itu, mahabbah itu harus fardu kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang kenapa salat? Ya. Karena seseorang itu sudah mengenal dan mencintai Allah. Nanti akan kita lihat bagaimana cara mengenal dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin seorang salat begitu saja, tidak mungkin. Kalau dia tidak mengenal siapa yang memberikan perintah, tidak mungkin menjalankannya begitu saja. Kenapa seorang anak patuh kepada orang tuanya? Karena dia tahu orang tuanya yang melahirkan dia, yang membiayai dia dan lain sebagainya. Maka seorang anak bersyukur kepada orang tuanya. Caranya bagaimana? Munculkan al-hubbu dulu, setelah itu baru at-ta'at, baru taat. Ya. Jadi tidak boleh taat dulu. Saya taat pada Allah. Buktinya apa? Saya cinta, tidak mungkin. Cinta dulu kepada Allah, baru muncul sifat taat pada Allah Subhanahu wa taala. Wala ini hadis sekarang ayat yang kedua pada surah Al-Baqarah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Jadi orang-orang yang beriman itu cintanya semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud cinta kepada Allah begini. Ketika cinta dia ada kepada anaknya, ada kepada suaminya, ada kepada dirinya sendiri, ada kepada hartanya, ada kepada jabatannya. Tetapi cinta semua ini itu tidak ada apa-apanya kalau dia tidak cinta kepada Allah. Maka orang beriman itu walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Jadi cinta mereka semua kepada Allah. Kenapa bantu anak yatim? Ya. Karena saya patuh dan taat kepada Allah. Kenapa bisa patuh? Karena sebelumnya sudah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah. Pada suatu dalam satu kesempatan Imam Al-Ghazali mengatakan, kalau ingin dekat dengan Allah, ingin cinta kepada Allah, fasilitas itu adalah hatinya. Fasilitas itu adalah hati. Kalau ingin cinta kepada Allah tidak bisa melalui akal, tidak bisa melalui akal. Seorang akan mentok kalau menggunakan akal, maka gunakanlah hatinya. Makanya nanti ada sesuatu hal yang tidak masuk akal, tidak masuk akal manusia. Bagaimana Allah seperti ini, bagaimana begini, bagaimana begini. Kita langsung saja teringat, laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak sama dengan makhluk. Makanya kalau ingin mencintai Allah melalui hati. Bagaimana cinta melalui hati? Bersihkan dulu hati dari sifat-sifat kotor. Pergi hati ini. Seorang tidak mungkin mencintai Allah kalau di dalam hatinya masih ada sifat kotor, masih ada penyakit, masih ada ria. Ria itu berbuat sesuatu, dia makin bertambah perbuatannya apabila dilihat oleh orang lain. Sedekahnya makin bertambah apabila dipuji oleh orang lain. Perbuatannya makin bertambah apabila dilihat oleh orang lain. Nyan hana alam hati, nyong ingin to dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita pupuk kecintaan dulu. Maka di dalam kajian tasawuf itu adalah kajian hati, bukan kajian otak, tidak. Ya. Jadi kajian hati dan bukan kajian jasmani, tetapi kajian rohani. Jadi bersihkan dulu hati ini untuk bisa muncul al-hubbu. Kalau tidak bisa muncul al-hubbu pada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah.
Wa huwa dalilun ala itsbatil hubbi. Ya, ini dalil kalau al-hubbu itu harus ada. Kalau tidak ada al-hubbu, maka kita tidak akan menikmati ibadah itu. Nah, akan kita nikmati ibadah. Ya. Itu contoh. Kita mungkin sudah di pertemuan pertama sekali dulu itu sudah pernah saya ceritakan tentang al-hubbu ya. Ada seorang profesor. Ketika itu saya tanya kepada beliau. Beliau punya anak. Anak beliau itu ada di Mesir. Ini kejadiannya 4-5 tahun yang lalu lah. Bukan, mungkin 10 tahun yang lalu. Anak beliau ada di Mesir, ada di Maroko, ada di Surabaya. 3. Setelah itu beliau katanya minta cuti ya. Jadi beliau ini minta cuti, profesor. Saya tanya, mau kemana Prof? Mau jumpa anak-anak saya. Di mana anaknya? Anak saya di Mesir, di Maroko, di Surabaya. Jadi waktu cuti cuma 2 minggu. 2 minggu waktu cuti. Kan kalau secara logika kan lelah sekali. Saya tanya, apakah tidak lelah? Pergi dari sini berangkat ke Mesir, dari Mesir sambung ke Maroko, dari Maroko pergi ke Surabaya, dari Surabaya pergi pulang kemari langsung masuk kantor. Apa kata beliau? Saya sudah rindu sekali sama anak saya. Katre anak mumpung anak saya sudah lama di Mesir, anak saya di Maroko, anak saya belum kan pernah ketemu lagi. Sifat al-hubbu tadi membuat profesor ini dia pergi ke sana tanpa lelah. Lelah tidak, apa-apa tidak. Kenapa? Karena kenikmatan dalam perjalanan sudah ada sama dia. Tetapi kalau tidak ada sifat hubun, anu urang lain aja. Anu urang lain, hanya hubungan darah dengan beliau. Itu saya rasa setelah pulang beliau minta cuti lagi, Pak. Karena apa? Capek sekali, lelah dalam perjalanan. Ini buktinya, ketika sudah 2 minggu kemudian saya ketemu lagi sama Prof itu setelah kembali dari Surabaya. Saya tanya, bagaimana Prof? Nahe. Apakah nahe? Hati saya sudah senang sekali, sudah ketemu sama anak saya. Sudah lama tidak ketemu. Yang di Mesir sekarang sudah ketemu di Maroko, sudah ketemu juga yang di Surabaya. Makanya sifat al-hubbu itu ketika seseorang sudah ada sifat al-hubbu, kenikmatan yang lain itu akan dia nikmati. Nikmat ibadah, nikmat baca Quran, nikmat salat tahajud, nikmat beribadah, nikmat bersedekah, nikmat bayar zakat, nikmat berbuat kebaikan. Nikmat itu akan muncul. Tetapi harus dengan hubbun dulu. Kalau tidak ada hubbun, maka kenikmatan beribadah itu tidak ada. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ya, ini ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ini berapa hadis ini? Ada 3 hadis. Hadis yang pertama. Ada seseorang bertanya ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, mal iman? Iman itu apa?" Ya, terbayang sama dia. Kalau iman itu dia bangun tahajud, dia buat ini, dia buat itu. Apa kata Rasulullah? Ayakun Allah wa rasulahu ahabba ilaika mimma siwahuma. Di dalam hatimu itu cuma cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ya, itu makna iman. Makanya seorang itu tidak bisa merasai iman kalau kecintaan dia kepada Allah dan Rasul belum ada. Bagaimana kita mau cinta kepada Allah kalau kita jauh dari Al-Quran? Bagaimana kalau kita mau cintai Rasulullah kalau kita jauh dari hadisnya? Jadi seperti tadi, mencintai sesuatu yang tidak nampak wujudnya. Bagaimana caranya? Maka kita membaca Al-Quran, kita terus berzikir, kita terus menggunakan hati kita sebagai fasilitas. Ini fasilitas ini. Ini sebagai fasilitas untuk bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak seperti ini, bagaimana mau menikmati ibadah? Maka ibadah selalu tidak nikmat sama kita. Kita salat tidak nikmat. Kita mendidik anak tidak nikmat. Kita membuat sesuatu tidak nikmat. Semua tidak nikmat. Kenapa? Karena hubbunnya tidak ada. Seorang yang tidak mencintai profesi dia sebagai apa misalnya? Sebagai tukang. Dia sebagai petani. Seorang yang tidak mencintai profesi dia sebagai petani, dia tidak menikmati petani itu, Pak. Tidak dia nikmati. Contoh katanya, Pak. Ya, kita ini bukan petani. Tiba-tiba diajak untuk bertani. Karena kita tidak cinta terhadap bertani itu, segala sesuatu hal yang kita lakukan tidak membawa ada nikmatnya tidak ada. Tadu inan hai pokon tamong gebluh lamnyo. Kenapa mau masuk ke dalam sawah kamu kemat aki nan katuum lo hasil pun sedikit ya. Untuk apa ini? Karena kita belum cinta lagi kepada profesi kita. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ada seseorang mendatangi saya begini. Apa kata beliau? Gaji saya sedikit sekali kata.
Sudah berapa tahun saya kerja, sedikit sekali gaji saya. Saya tidak dapat proyek, tidak dapat ini, tidak dapat apa-apa. Saya bilang, bapak kerja di mana? Saya kerja di sebuah kantor ini, kata beliau. Saya tidak pernah dipromosikan, tidak pernah ini, tidak pernah itu. Akhirnya saya katakan kepada beliau, coba bapak nikmati dulu, bapak cintai dulu pekerjaan bapak. Dulu bapak kan tidak punya apa-apa dulu. Dulu bapak belum pegawai negeri dulu, sekarang kan sudah pegawai negeri. Sekarang coba bapak nikmati dulu tugas bapak dulu. Bapak tugas bapak apa? Saya cuma duduk di kantor. Coba nikmati dulu. Nanti setelah itu coba ketemu lagi sama saya. Rupanya setelah itu beliau nikmati. Ditulis suratnya surat. Setelah berapa, apa kata beliau? Rupanya nikmat juga kerja itu ya, kata beliau. Ya, nikmat juga kerja. Maka saya kasih tahu beliau, karena bapak tidak mencintai profesi bapak, maka setiap apa yang bapak lakukan itu tidak nikmat. Yang bapak pikirkan cuma apa? Lihat orang lain saja, bukan lihat profesi sendiri. Bapak lihat orang lain, enak sekali dia ya, dia banyak duit, dia bisa beli ini. Enak sekali si pula, bisa beli ini, bisa beli ini. Coba bapak nikmati dulu, bapak kenali dulu profesi bapak. Dulu bapak tak punya apa-apa. Akhirnya apa? Akan muncul rasa syukur pada Allah. Kalau bapak tahu hakikat, bapak tahu mencintai profesi bapak, bapak akan selalu bersyukur kepada Allah. Setelah itu apa kata? Rupanya nikmat sekali rupanya. Rupanya nikmat, walaupun duit sedikit berkah rupanya. Baru senang aja. Bagaimana cara senang? Dengan mencintai profesi itu sendiri. Bagaimana kita bisa taat kepada Allah? Dengan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mencintai Allah? Bersihkan dulu hati. Bagaimana mencintai Allah? Pelajari, dekatilah Al-Quran. Bagaimana mencintai Rasulullah? Dekatilah hadis. Oh, ini susah saya mendeteksi. Ini bagaimana mendeteksi Allah? Nyo hati pi puto gimana cara le? Oh, lanjut. Maka Allah mengatakan, kalau kamu ingin mencintaiku, cintailah Muhammad itu. Dengan kamu mencintai Muhammad, kamu secara tidak sadar sudah mencintaiku. Ya. Oh, nyo tutah kita nyo karena hati mungkin kuto. Maka karena hati kuto, maka kita dekatilah bagaimana Rasulullah itu. Bagaimana tabiat Rasulullah? Bagaimana hadis-hadis Rasul? Setelah kita tahu tabiat Rasulullah, Allah mengatakan, dengan kamu mencintai Muhammad, kamu sudah mencintaiku juga. Dengan mencintai aku dan Muhammad, kamu menikmati ibadah itu. Setiap langkah kita nikmati. Bahkan pepek tapi hebatnya, Mbak. Maka nanti ada orang sudah diberikan jabatan tutah. Alah, kalau saya lebih tinggi lagi, saya lebih senang ini. Dia nak cinta kepada jabatannya. Diberikan lagi, oh saya begini, saya tidak ini. Dia tidak tahu hakikat kenikmatan ibadah itu, kenikmatan dalam bekerja, tidak tahu dia. Kenapa? Dia tidak cinta kepada profesinya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Rasulullah pada hadis lain mengatakan, la yu'minu ahadukum. Bahkan tidak beriman orang ini. Orang ini tidak beriman apabila dia itu hatta akuna ahabba ilaihi min ahlihi wa malihi wan nasi ajma'in. Rasulullah mengatakan seorang tidak beriman apabila dia lebih mencintai keluarganya, lebih mencintai dirinya dibandingkan mencintaiku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu inti tadi, mencintai Rasulullah itu inti. Mencintai Allah itu inti. Jadi kalau kita sudah mencintai yang inti, kita sudah menikmati yang lain, Pak. Ya. Perintah Allah kita nikmati. Perintah Rasulullah kita nikmati. Kemudian kita akan muncul taat di situ. Maka nak mungkin taat dulu. Ya. Maka kita nak mungkin kita salat tahajud dulu. Sangguplah kita salat tahajud setahun 2 tahun. Setelah itu kita sudah bosan. Kenapa bosan? Kita tidak mencintai Allah. Kita tidak mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka nikmat ibadah itu tidak ada. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Maka itulah fungsinya kita terus berdoa minta petunjuk kepada Allah. Ya Allah, tunjuk petunjuk kelun ya Allah supaya saya bisa mencintai Engkau ya Allah. Supaya saya lebih dekat lagi ya Allah. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi siratal mustaqim itu berikanlah ya Allah keteguhan jiwa saya. Berikanlah akidah yang baik bagi saya. Berikanlah pemahaman agama bagi saya. Berikanlah petunjuk bagi saya. Berikanlah hidayah bagi saya. Hidayah, petunjuk, pemahaman yang benar itu tidak akan melekat di dalam hati yang kotor, hanya melekat. Maka bagaimana caranya? Pegli hati ini. Maka kajian tasawuf itu terus dia berhubungan dengan yang lain, terus berhubungan dengan lain. Bersihkan ini dulu. Kalau sudah bersihkan hati, dia akan mengenal Allah. Dengan dia mengenal Allah, dia akan menikmati ibadah. Dengan menikmati ibadah, dia tidak akan susah beribadah. Tidak akan susah beribadah. Ya. Makanya seorang kalau kita lihat yang pergi ke sawah, naik jauh belang tepi-tepi, kita tidak tahu dia sudah mencintai profesinya. Bahkan kalau tidak pergi ke sawah takut, Pak. Nyanti uro ikan sampai jauh belang, nyanti takut urungnya, Pak. Sama seperti seseorang sudah mencintai Allah, dia beribadah salat berjamaah. Tidak salat jamaah gundah dia susah. Tidak baca Quran dia gundah dan susah.
Kenapa? Karena dia tahu hakikat baca Quran itu. Dia tahu hakikat ibadah itu. Ya. Dia tahu nikmatnya beribadah, nikmatnya baca Quran, nikmatnya bangun tahajud. Ya. Kaum muslimin sidang jemaah dirahmati Allah. Ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahibbullah. Oh ya, ini kita ambil hadis selanjutnya saja. Anna rajulan qala, ada seorang laki-laki lagi mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ana inni uhibbuka. Saya mencintai engkau ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah SAW? Kalau kamu mencintai saya, ista'id lil fakri. Siap-siap untuk fakir. Ya, fakir kita sudah membahas. Apa itu fakir? Fakir itu kan ada 5. Ada 3 fakir yang terpuji. Yang inilah doa Rasulullah. Dan ada 2 fakir yang tercela. Yang dimaksudkan Rasulullah di sini, siap-siap untuk fakir, artinya siap-siap untuk 3 hal. Apa itu 3 hal? Zuhudlah kamu terhadap dunia. Zuhudlah kamu terhadap apa yang ada di tangan manusia. Baik laki-laki tegok, baik nyobek je. Ya. Kemudian qanaahlah kamu. Ridalah kamu terhadap keputusan Allah. Ini yang maksud Rasulullah ista'idil fakri. Jadi bukan ista'idil fakri itu siap-siap kamu itu jadi orang fakir. Fakir yang dimaksud adalah 3 fakir yang maksud Rasulullah. Zuhudlah kamu di dunia ini. Kemudian yang kedua qanaahlah kamu. Qanaah artinya menerima apa adanya. Ketika diberikan sedikit, alhamdulillah. Kemudian ridalah kamu. Kamu terima saja. Terima saja pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu cinta kepadaku. Maka kalau kita tidak cinta kepada Rasulullah, itu nampak dari 3 hal tadi. Ya, nampak dari 3 hal tadi. Kalau 3 hal tadi tidak ada, maka kita cinta ke Rasulullah itu agak dipertanyakan. Zuhud bihana nya nembak. Zuhud secara simpel saja seperti kita bahas, dunia di tangan itu saja. Itu zuhud. Dan akhirat di hati. Ya. Kemudian qanaah. Qanaah hari ini kita bekerja, kemudian tidak dapat apa-apa atau diberikan sedikit oleh Allah, alhamdulillah. Tidak diberikan apa-apa juga, alhamdulillah. Atau ridha. Gejuk sakit, tak terima sakit. Anu meninggal, tak terima katanya anu meninggal. Jadi baik ditiuru ada bekam-bekam minani Allah, bekam bagatan dicu anu lun, bekam bagatan dicu urun Tuhan lun, bekam bagatan dicu harta lun. Kita terima saja. Ini ridha. Itu kalau syarat cinta ke Rasulullah. Ya. Kemudian ini yang pertama tadi, ini cinta kepada Rasulullah. Faqala, pemuda ini mengatakan juga, inni uhibbullah. Saya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah? Kalau kamu cinta kepada Allah, ista'id lil bala. Siap-siap menerima ujian, ya. Kalau kamu cinta kepada Allah, kamu terima ujian. Ujiannya kan banyak. Jadi bala itu 3. Yang pertama, al-bala'u bala terhadap hal yang wajib, ujian yang wajib. Mana ujian yang wajib? Kita disuruh beribadah, disuruh salat. Ini merupakan sebuah ujian. Allah sedang menguji kita apakah kita patuh atau taat kepada Allah. Apakah patuh dan taat atau kita tidak patuh dan taat. Kita diwajibkan untuk bayar zakat. Itu ujian. Ujiannya apa? Ujiannya al-ibtila, kalau kata Imam Al-Baghawi, al-ibtila'u fil khairi. Ujian dalam hal kebaikan-kebaikan. Diwajibkan ini, diwajibkan ini, diwajibkan ini. Apakah kita lakukan atau tidak? Diwajibkan seorang orang tua itu untuk menyuruh anaknya salat umur 7 tahun. Itu wajib. Menyuruh anak salat itu umur 7 tahun saja sudah wajib. Tetapi anak belum wajib salat lagi. Umur 10 tahun wajib untuk memukul dia. Jadi pukulan mendidik. Itu wajib. Tapi anak belum wajib salat lagi. Kapan dia wajib salat? Setelah dia baligh, baru wajib salat. Maknanya kita sedang diuji oleh Allah apakah tak permenana atau hanya ada permenana dia. Sedang uji. Karena sebagian alah anaknya pututah runci mentang anaknya. Nyo gara-gara anaknya tutah lulu. Berarti kita ini ketika diuji berarti enggak cinta kepada Allah. Jadi cinta kepada Allah itu siap menerima ujian. Apakah itu kewajiban? Satu. Kemudian al-ibtila itu juga itu datang dari yang haram. Allah mengharamkan ini haram, menzalimi orang lain haram, ini makan tidak baik, ini haram. Ini menzalimi orang makan haram, mengurangi timbangan haram, berzina haram, ya. Berbuat ini haram, ini haram. Kita sedang diuji oleh Allah. Apakah kita patuh atau tidak? Maka seseorang yang mencuri punya orang lain namanya dia tidak cinta kepada Allah. Ya, tidak cinta kepada Allah yang baik. Maka kalau ingin cinta kepada Allah, patuhilah larangannya.
Ketika Allah mengatakan jangan kamu berzina, maka seorang yang tidak berzina, dia sudah cinta kepada Allah. Kenapa? Dia patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi makanya ujian dan larangan. Ini saja kita jalankan segala perintah. Kalau sanggup, enggak sanggup kita tinggalkan. Dan tinggalkan semua larangan. Ini larangan ini, apakah kita tidak sanggup atau sanggup, wajib kita tinggalkan ini. Ini kalau larangan. Kalau suruhan tidak. Kalau suruhan saya tidak sanggup ya Allah, berarti baik pugu. Berhajilah kamu. Hana sanggup ya Allah mupeng dan berarti hana wajib ya. Wajib zakat kamu. Kiban dak ke ya Allah ke kehidupan uro-uro mentang hansip don. Berarti hana wajib zakat. Hana wajib zakat. Keluarkan zakat emas. Saya nak punya emas, baik bayar. Ini kewajiban. Tetapi ketika larangan, kita sanggup atau tidak sanggup, wajib meninggalkan larangan itu. Tinggalkanlah maksiat. Tinggalkanlah jangan berzina. Lu hantanggo ya Allah hantanggo. Tetap harus tinggalkan ini. Tidak boleh minum khamar. Innamal khamru wal maisir wal ansabu rijsun min amali syaitan. Fajtanibuhu. Jadi khamar itu perbuatan syaitan. Maka tinggalkanlah. Umalun hantanggo ya Allah. Tidak ada nak tanggo. Mesti harus ditinggalkan ini. Ya, sudah dua. Ini ujian. Ujian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan al-bala, sakit. Jadi diuji dengan sakit. Jadi makanya seorang itu ketika sakit sedang dilihat oleh Allah, dia ahli ibadah. Apakah dia mengeluh atau bahkan kita menang? Pada sakit kan kita menang. Oh, berarti tak benar orang. Berarti tak cinta kepada saya. Saya berikan penyakit saja sudah mengeluh dia. Ya. Maka Rasulullah mengatakan kalau seseorang itu mencintai Rasulullah, siap-siap untuk fakir. Kalau mencintai Allah Subhanahu wa taala, siap-siap untuk diuji. Ya. Maka seseorang itu kalau kita sudah ini, kita kan siap-siap diuji, Pak. Begini. Di dalam kitab Syarah Al-Hikam, itu Iqadul Himam fi Syarah Al-Hikam. Manusia ini ada dua model. Kita sudah pernah mengungkapkan juga untuk mengulang-ulang saja. Manusia ada dua model. Manusia pertama, dia tidak mau diatur. Ya Allah, saya tidak mau diatur. Saya tidak mau patuh kepada kewajiban. Saya tidak mau kau atur ini dilarang, ini dilarang. Saya tidak mau ya Allah. Tetapi saya mau kaya, saya mau hebat, saya mau ini, saya mau itu ya Allah. Ya. Dia tidak mau patuh, Pak. Patuh tidak mau, menjalankan perintah tidak, meninggalkan larangan tidak, kemudian bersabar tidak, apa-apa pun tidak. Yang mau dia apa? Saya mau saya bekerja, kalau tidak bekerja saya tidak dapat apa-apa. Itu yang saya mau. Boleh kata Allah. Kamu tidak punya aturan. Saya tidak mau mengatur kamu. Terus kamu lakukan apa saja. Zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhimul amal. Ya Muhammad, biarkan mereka itu tidak mau diatur, ini biarkan. Maka orang yang tidak salah itu orang yang tidak mau diatur. Orang yang tidak mau patuh kepada Allah, orang yang tidak mau diatur. Yang tidak patuh kepada Rasulullah, orang tidak mau diatur. Ini kelompok pertama. Kelompok pertama, nikmat akan diberikan oleh Allah, tapi sebatas kehidupan di dunia saja. Sebatas umurnya di dunia saja. Ini orang yang pertama. Dan dia tidak mau diatur. Makanya nanti kadang-kadang kita melihat, ya Allah, kenapa hidup mereka begitu mapan, kemudian tidak pernah ada musibah. Ada musibah hebat. Kadang-kadang tetangga, udah musyrik lah. Musibah tidak ada, ujian tidak ada, apa-apa tidak ada. Yang ada kehidupan dia apa? Kehidupan dia mewah selalu, semua ada, fasilitas ada. Tapi tidak diuji oleh Allah. Karena Allah mengatakan dalam kitab Al-Hikam itu, karena mereka tidak mau diatur, Pak, ya terserah kata Allah. Tetapi nanti kalian itu enaknya di dunia saja, lain tidak ada. Setelah itu kalian tidak akan merasakan kenikmatan. Orang yang kedua adalah orang yang mau saya atur. Ya, ketika orang ini mau saya atur, maka dia harus patuh kepada perintah. Itu terserah. Baik patuh di jana buku. Nanti akan saya berikan balasan kepada mereka. Kelompok yang kedua, dia saya atur dan harus siap untuk menerima ujian. Ini kelompok kedua. Maka kita jangan merasa begini. Oh mahek kalau kita temu Islam ya, urung-urung kafir ya, sudah temu Islam, lihat ujian-ujiannya. Ujiannya itu kalau temu Islam mana ujian tepu-tepu. Lebih baik saya kembali lagi ke agama asal saya. Ya. Jadi maka kejadian ini pernah terjadi, Pak. Jadi kami adakan Zoom ya. Jadi setiap Jumat itu saya melakukan Zoom dengan salah satu universitas yang ada di Sulawesi. Jadi rupanya di situ ada seorang ibu-ibu. Ya, ibu-ibu dulu dia mungkin bukan beragama Islam. Apa kata beliau? Saya selama saya menekuni ibadah salat dan lain sebagainya, kok saya terus diuji. Dulu sebelum saya masuk Islam, hana ujian, hana tepu-tepu. Lebih enak dulu dibandingkan sekarang. Nah, maka saya katakan kalau ibu cinta kepada Allah, siap-siap untuk diuji.
Kalau ibu ini masuk kelompok pertama, siap-siap ibu itu melakukan apa saja dibiarkan oleh Allah. Ibu mau buat maksiat terserah, tetapi nanti akan diberikan sanksi oleh Allah. Ibu mau pilih yang mana? Yang kedua, ibu ketika masuk kelompok kedua, karena sudah mengikrarkan masuk Islam, harus siap untuk diuji. Karena Allah tidak begitu saja percaya dengan ibadah ini. Ibu tahajud, doa ya Allah, kata tahajud. Hana lepas kata Allah sebelum saya uji dulu. Maka diuji, siap-siap untuk diuji. Tetapi apa untungnya? Seorang yang berhasil melewati ujian itu diberikan kenikmatan dua oleh Allah. Nikmat dunia diberikan, nikmat akhirat juga diberikan. Dari dia di dunia sudah diberikan keberkahan. Nanti ketika meninggal keberkahan terus sampai dia masuk ke dalam surga. Tetapi kalau tidak patuh kepada Allah, memang secara fisik kita melihat dia itu hidupnya mapan. Secara fisik kita lihat hidupnya itu tidak ada apa-apa, tidak ada musibah apa-apa. Kita tidak tahu kalau hatinya sedang diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu gundah, selalu takut. Harta hilang bagaimana? Ini hilang bagaimana? Icok ligok pakibat. Bahkan sama anak sendiri saja dia tidak percaya. Sama istrinya sendiri saja tidak percaya. Apalagi sama kolega-koleganya. Aneh tapi ya. Maka siap-siap untuk diuji. Ya, siap-siap diuji. Maka menyokong-nyokong kalau kita sembahyang, kita ada ibadah. Kalau ada ujian itu biasa ujian. Allah ingin mengetahui apakah ibadah kita itu benar atau bohong. Ya. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, ahasiban nasu ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah seseorang itu dibiarkan begitu saja? Dia tahajud malam. Loh ni Allah kalau tahajud 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun, Allah tidak percaya sebelum diuji dulu. Ya Allah, saya sudah berbuat ini, tidak percaya sebelum diuji dulu. Ya. Maka kalau kita punya pembantu rumah tangga di rumah, dia mengatakan saya orangnya jujur, kita kan tak percaya. Kita uji dulu. Kita lihat dulu kinerjanya selama satu minggu. Kita lihat selama 1 bulan. Kalau kita lihat tangan akhlaknya, pembantunya, kita keluarkan dia. Kenapa kita uji dulu? Diuji dulu. Ya. Kaum muslimin sekalian yang dirahmati. Pada suatu hari, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mau dicabut nyawa oleh malaikat. Ya. Jadi Nabi Ibrahim kan digelar dengan Khalilullah. Artinya apa? Bukan Nabi Ibrahim ya kemati waktu itu. Ya. Takut meninggal. Arti takut meninggal dalam tanda kutip. Ya. Beliau akan tetap ingin beribadah dan lain sebagainya. Ketika datang malaikat Jibril, apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Malaikat Jibril mengatakan saya ingin mencabut nyawamu atas perintah Allah. Apa kata Jibril? Khalilullah, apakah seorang Khalilnya yang dekat sekali dengan Allah akan dicabut juga nyawanya oleh yang dicintainya? Saya mencintai Allah, apakah Allah akan mencabut nyawa saya? Nyawa orang yang dicintai. Ya. Kemudian setelah itu malaikat Jibril kamu malaikat Israel kamu mang. Ini gimana caranya? Nabi Ibrahim tak mau dicabut nyawa. Ini terkait juga dengan ketika ada sekelompok malaikat, termasuk di situ Jibril, dan ada beberapa malaikat lain yang ingin menghancurkan kaum Nabi Lut. Sebelumnya singgah dulu sama Nabi Ibrahim alaihissalam. Waktu itu Nabi Ibrahim di Irak. Setelah ribut dengan orang tuanya pindah ke Syam. Ketika itu ditawarkan makanan. Ketika habis ditawarkan makanan mereka tidak mau makan. Nabi Ibrahim makin takut. Kalian siapa kalian? Kami malaikat. Makin ya Nabi Ibrahim. Malaikat apa penyembun nyawa? Oh tidak, kami tidak berurusan dengan kamu ya Ibrahim. Kami berurusan dengan pembangkang Nabi Lut. Jadi ketika itu Nabi Ibrahim mengatakan kepada malaikat, tidak mungkin Allah akan mencabut nyawa kekasihnya. Akhirnya malaikat melapor kepada Allah, ini tiba Nabi Ibrahimnya. Gimana cara cabutnya? Kamu katakan saja kepada dia, seorang yang mencintaiku, maknanya apa? Kalau dia mencintaiku, berarti dia ingin ketemu denganku. Berarti kalau tidak ingin ketemu denganku, berarti tidak mencintaiku. Ya. Ketika disampaikan itu, apa kata Allah? Ikhbit, sekarang cabut nyawanya. Mencabut nyawa itu bukti kalau dia mencintai Allah. Kalau dia benci kepada untuk dicabut nyawa, berarti tidak cinta kepada Allah. Ya. Karena salah satu cinta untuk mencintai Allah itu adalah kematian. Maka seorang yang benci kepada mati, berarti benci kepada zat yang mematikan, zat yang menghidupkan, dan kita benci kepada sesuatu hal yang terjadi setelah mati, yaitu akan diberikan nikmat, ketemu dengan Allah dan lain sebagainya. Makanya di sini disebutkan, Inna Ibrahim alaihi salam qala li malakil maut. Nabi Ibrahim mengatakan kepada malaikat maut, idh ja'ahu liqabdi ruhahu. Ketika akan mencabut nyawanya, apa kata Nabi Ibrahim? Hal ra'aita khalilan yumitu khalilahu. Apakah kamu pernah melihat
seorang khalil itu teman sejati mencabut nyawa teman sejatinya kan tak mungkin. Ya, beliau mengatakan untuk malaikat, untuk Allah ni. Fa'auhallahu ta'ala ilaihi. Kemudian Allah memberikan wahyu kepada malaikat. Apa kata Allah? Hal ra'aita muhibban yakrahu liqa'a habibahu. Apakah kamu tidak melihat kalau orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, dia membenci untuk ketemu dengan Allah? Nabi Ibrahim kah najib berhabat pilihnya. Akhirnya apa? Rohnya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita benci mati, maknanya kita benci untuk ketemu dengan Allah. Kalau kita benci seperti profesor tadi, Pak, saya tidak mau pergi, berarti dia benci kepada anaknya. Anak nyopeng karena menduga Allah ilunya abah dengan kekawannya. Artinya dia tidak cinta kepada anaknya. Kaum muslimin sedang jemaah dalam agama. Ya ini satu lagi. Dulu dah 6:30 lewat. Ya, satu lagi. Ada seorang pemuda mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, mata sa'ah. Kapan hari kiamat?" Rasulullah mengatakan, "Ma'adattalah." Apa yang kamu persiapkan untuk hari kiamat? Apa kata pemuda itu? Yang dipersiapkan cuma dua dipersiapkan. Kata dia, "Ma'adattulaha katsirun." Katsirun salat. Saya tidak banyak salat ya Rasulullah. Cuma salat saja ya Rasulullah. Saya tidak banyak salat, maknanya saya salat fardu saja. Salat ini tidak, salat tahajud tidak, apa-apa tidak. Wala siyamin, dan tidak banyak puasa saya Rasulullah. Yang ada puasa wajib saja. Biasa kita nak puasa sunat, puasa nyok, puasa daud, macam-macam. Illa kecuali, ya, jadi kecuali ada satu lagi saya. Illa anni uhibbullah wa rasulahu. Kecuali saya mencintai Allah dan mencintai Rasulullah. Ya. Selain dua hal tadi, saya mencintai Allah dan saya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Faqala lahu Rasulullah, al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu bersama yang dicintainya. Ya. Maka kalau kita mencintai Allah dan Rasul, kita selalu berada di dalam naungan Allah dan Rasul. Makanya seseorang itu di padang mahsyar akan dibangkitkan dengan orang yang dicintainya. Seorang yang cinta dengan idolanya, anak kita cinta ke idola apa? Pemain bola. Dengan pemain bola yang bangkitkan itu. Ya. Dengan pemain bolanya. Seorang cinta kepada maksiat, orang-orang berbuat maksiat, maka akan dibangkitkan dengan orang-orang yang berbuat maksiat. Saya rasa cukup sekian. Ya, sudah jam 7 kurang 20. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan sekalian. InsyaAllah akan kita lihat kembali apakah nanti pertemuan selanjutnya kita lanjut dengan mahabbah atau tidak. Ya. Nanti akan saya pelajari dulu. Kalau seandainya nanti tidak perlu, maka kita lanjut dengan pembahasan yang lain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.